Nizar bin al-Mustanshir Billah adalah putra sulung dari Khalifah Fatimiyah ke-8, Al-Mustanshir Billah. Ia lahir dan tumbuh dalam lingkungan istana Fatimiyah yang saat itu sedang berada di puncak kejayaannya, namun juga mulai digerogoti oleh krisis internal, khususnya perebutan kekuasaan antara pasukan beretnis Turki dan Berber. Dalam tradisi Ismailiyah, yang mengutamakan garis keturunan dan pewarisan imamah melalui nas, atau penunjukan langsung, banyak yang meyakini bahwa Al-Mustanshir telah menetapkan Nizar sebagai pengganti sahnya, meskipun nas ini tidak diumumkan secara terbuka. Sebagian besar dai Ismailiyah di luar Mesir juga menyokong klaim Nizar, termasuk Hasan Ash-Shabbah di Persia. Namun saat Al-Mustanshir wafat pada tahun 487 Hijriyah, atau 1094 Masehi, Fatimiyah secara de facto berada di tangan wazir yang sangat kuat, Al-Afdal Shahanshah, putra dari panglima legendaris Badr al-Jamali. Alih-alih mengangkat Nizar, Al-Afdal mendorong naiknya adik Nizar yang masih muda, Al-Musta'li, yang lebih mudah dikendalikan. Penobatan ini dilakukan cepat dan penuh intrik, bahkan sebelum banyak pihak tahu bahwa khalifah sebelumnya telah wafat. Nizar memprotes dan keluar dari Kairo, menuju Alexandria untuk mengumpulkan kekuatan. Dalam waktu singkat, ia mendapatkan dukungan dari sebagian rakyat dan beberapa unsur militer yang melihat ketidakabsahan proses suksesi. Pemberontakan Nizar berlangsung singkat namun penuh gejolak. Ia mengumumkan dirinya sebagai khalifah yang sah dan menantang Al-Musta'li serta Al-Afdal secara terbuka. Dalam narasi Sunni, pemberontakan ini dipandang sebagai konflik internal di tubuh Fatimiyah yang menyingkap wajah asli kekuasaan mereka, bukan didasarkan pada prinsip ilahiyah sebagaimana diklaim, tetapi pada permainan kekuatan politik, nepotisme, dan loyalitas militer. Dalam narasi Ismailiyah Nizari, sebaliknya, Nizar adalah imam sejati yang dizalimi oleh kelompok istana yang korup dan mengkudeta garis pewarisan ilahi. Pasukan Nizar akhirnya kalah. Ia ditangkap dan dibawa ke Kairo. Menurut berbagai riwayat, ia dipenjarakan dan dibunuh secara brutal. Satu sumber menyebutkan bahwa ia dikurung di balik tembok bata hidup hingga mati. Kematian Nizar menandai babak baru dalam sejarah Syiah Ismailiyah. Para pendukungnya menolak penguasa di Kairo, dan menyatakan bahwa imam sah kini hanya bisa ditelusuri melalui keturunan Nizar, bukan Musta'li. Gerakan ini menjadi dasar dari lahirnya Syiah Ismailiyah Nizari, yang kemudian berkembang di Persia dan kawasan pegunungan Alamut di bawah pimpinan Hasan Ash-Shabbah. Nizar sendiri tidak sempat berkuasa secara penuh, tetapi namanya menjadi simbol perlawanan terhadap manipulasi politik dalam sistem imamah. Dalam pandangan Sunni, baik Nizar maupun Musta'li adalah bagian dari sistem kekhalifahan batiniyah yang menyimpang. Namun tragedi Nizar juga menunjukkan bahwa bahkan kekuasaan yang mengklaim kesucian pun tidak luput dari kerakusan manusia. Setelah wafatnya Nizar dalam tahanan pada tahun 488 Hijriyah, atau 1095 Masehi, para pendukungnya, yang meyakini bahwa dia adalah imam sah dalam garis Ismailiyah, menolak untuk mengakui Khalifah Musta'li sebagai pengganti yang sah. Mereka percaya bahwa garis keimaman harus tetap melalui keturunan Nizar, bukan melalui adik atau tokoh yang ditunjuk oleh kekuatan militer atau wazir. Perpecahan ini melahirkan dua cabang besar dalam Syiah Ismailiyah Musta'liyah, yang tetap setia pada dinasti Fatimiyah Kairo, dan Nizariyah, yang menganggap garis keturunan Nizar sebagai satu-satunya legitimasi keimaman. Gerakan Nizariyah kemudian berkembang pesat di wilayah Persia, khususnya di bawah pimpinan Hasan bin al-Shabbah, seorang dai karismatik dan ideolog revolusioner, yang sebelumnya telah mengambil alih benteng Alamut di wilayah Dailam, pegunungan Elburz, pada tahun 483 Hijriyah, atau 1090 Masehi. Setelah mengetahui kematian Nizar, Hasan Ash-Shabbah menolak untuk mengakui Khalifah Kairo, dan secara terbuka menyatakan bahwa hanya imam keturunan Nizar yang sah. Karena imam yang sah,
putra atau keturunan Nizar, tidak diketahui secara pasti keberadaannya. Hasan menyatakan bahwa ia akan memerintah atas nama imam gaib keturunan Nizar, sampai saatnya imam tersebut muncul atau menunjuk penggantinya. Disinilah lahir Daulah Nizariyah Alamut, sebuah negara revolusioner dan independen di pegunungan Persia, yang sepenuhnya lepas dari kendali Fatimiyah di Kairo. Alamut tidak hanya menjadi pusat politik dan spiritual Ismailiyah Nizari, tapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekuatan Sunni Ortodoks, dan juga terhadap kekhalifahan Abbasiyah maupun dinasti Seljuk, yang saat itu mendominasi dunia Islam Timur. Kelompok ini dikenal di dunia barat sebagai assassins, karena taktik politik mereka yang kadang mencakup pembunuhan tokoh-tokoh kunci, termasuk pejabat Sunni, atau bahkan panglima pasukan salib, yang dianggap sebagai ancaman terhadap komunitas mereka. Di kalangan Sunni, gerakan Nizari dipandang sebagai ekstremisme keagamaan dan politik. Tindakan-tindakan mereka yang tersembunyi dan konspiratif dianggap mencoreng ajaran Islam, bahkan oleh kelompok-kelompok Syiah lainnya. Namun di mata pengikutnya, terutama di pegunungan Persia dan Suriah, Hasan Ash-Shabbah dan garis Nizari dianggap sebagai pelindung ajaran batiniah yang murni, serta satu-satunya jalur pewarisan imamah yang tidak tunduk pada kekuasaan duniawi. Di sisi lain, gerakan Nizari juga turut memperkaya wacana pemikiran Islam, karena di pusat-pusat mereka seperti Alamut, dikembangkan sistem pendidikan dan filsafat batiniah atau esoterik yang kompleks. Mereka mengembangkan penafsiran alegoris atas Al-Quran, dan banyak menulis dalam bidang filsafat, astronomi, dan etika. Meski sering beroperasi dalam bayang-bayang konflik, komunitas Nizari berkembang menjadi kekuatan ideologis dan militer yang diperhitungkan hingga abad ke-13 Masehi, sebelum dihancurkan oleh serangan Mongol. Dengan kata lain, kematian Nizar bukan hanya menjadi titik tragis dalam sejarah Fatimiyah, tapi juga menjadi awal dari terbentuknya salah satu sekte Syiah paling unik dan bertahan panjang, Nizari Ismailiyah, yang kelak melahirkan pemimpin-pemimpin spiritual hingga saat ini, seperti Aga Khan keempat.